bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan merupakan sebuah kasus yang berjudul Tradisi Tak Selalu Benar Saat Ilmu Bicara Lebih Lantang. Perkenalkan saya sebagai kakak pasien. Perkenalkan saya Niken sebagai ibu mertua. Perkenalkan saya Rizky Pratama sebagai suami pasien. Perkenalkan saya Miranda sebagai pasien. Perkenalkan saya Pia sebagai perawat 1. Perkenalkan saya Nadia sebagai perawat 2. Perkenalkan saya Martri sebagai dokter. Happy for watching guys. Permisi, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu, maaf sebelumnya perkenalkan saya perawat Pia. Dan ini perawat Nadia yang menjaga pada hari ini pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu, hari ini ada keluhan? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Ibu, hari ini kita cek tensinya dulu ya, bagaimana keadaannya. Iya sus. Adanya nggak rewel kan Bu ya? Enggak sus. Tapi suka nangis-nangis saja kok sus ini. Dikit lah. Iya. Akhir ya. Hasilnya normal ya Bu ya, saya dulu. Bagus ya sus. Iya bagus. Jadi nanti kita datang lagi ke sini, nanti sekalian visit dokternya ya. Misi ya. Terima kasih suster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi sus. Sehat? Sehat dan nasi saya juga sudah lancar dok. Alhamdulillah. Tensinya berapa? Tensinya normal dokter, 120/80. Jadi kapan istri saya boleh pulang dok? Jika ibu dan bayinya sehat, insya Allah hari ini bisa pulang. Tapi kita tunggu instruksi dari dokter dulu ya Pak. Baiklah, kita edukasi terlebih dahulu ya Bu. Jadi Bu, untuk bayi baru lahir, kita jaga kebersihan terutama pada tali pusat. Bayi baru lahir tidak boleh diberi ramuan, koin ataupun bedak. Cukup bersihkan dengan kain matang dan pakai kain yang bersih untuk mengeringkannya. Iya sus. Loh, bukannya harus dipakein koin ya dok ya supaya ini pusarnya itu nggak bodong? Bu, justru jika ditutup koin atau menggunakan benda lain itu dapat menimbulkan infeksi. Jadi kita ingin pusarnya tetap kering dan cepat lepas. Jadi dibiarkan terbuka justru lebih baik. Soalnya kami banyak menemukan kasus ada anak bayi dengan tali pusarnya menjadi pembengkak dan adanya infeksi. Jadi kami menganjurkan untuk perawatan bersih saja. Tapi sus, di zaman dulu itu kan ada digunakan jimat biar terhindar dari kayak gangguan-gangguan gaib seperti itu. Jadi ini dedek bayinya kami pasangkan gelang dari jering lubang oleh sus. Oh iya, saya tadi ada lihat gelang herbalnya. Iya sus, soalnya kan dari zaman saya dulu ini sangat berguna sekali biar dedek bayi yang nggak rewel diganggu oleh makhluk gaib, seperti itu maksudnya. Saya mengerti. Menurut kepercayaan ibu seperti itu memang banyak di daerah kita ya atau kepercayaan seperti itu. Tapi saya menyampaikan bahwa menjaga kesehatan bayi yang paling penting adalah kebersihan, ASI eksklusif, imunisasi dan perawatan medis Bu. Oh, seperti itu ya sus ya. Jadi tidak perlu menggunakan gelang seperti itu ya sus? Penggunaan gelang seperti itu sebenarnya
takutnya menimbulkan iritasi, apalagi nanti takutnya entah gelangnya mudah putus nih Pak, takutnya masuk ke dalam mulut bayinya. Jadi jika ingin dipakai terus-menerus, alangkah baiknya itu diletakkan saja di dekat kasur adiknya atau di bantalnya saja. Jangan dipakai terus-menerus seperti itu ya. Dan jangan digunakan langsung kontak ke tubuh bayinya. Sangat baik keyakinan ibu dan bapak, tapi secara medis benda itu justru beresiko menimbulkan infeksi kalau kotor. Jadi lebih baik memperbanyak doa dan menjaga kesehatan ibu bayinya, Bu. Oh, jadi begitu ya dok ya. Bukannya dalam Islam juga sudah membahas perlindungan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala daripada menggantungkan pada jimat. Lebih dianjurkan kita itu membaca doa-doa seperti membaca ayat kursi, surat Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah SAW melarang pengguna jimat karena termasuk itu hal yang syirik kecil. Tapi ya loh Bu, tradisi yang seperti itu banyak yang tidak masuk akal jika dipikirkan. Benar sekali Pak, selagi itu tidak membahayakan kondisi si dedeknya dan ibunya tak masalah. Namun jika sudah berlebihan itu yang perlu kita beri edukasi. Oh iya, jadi begitu ya sis ya. Dok, saya mau tanya, saya lihat di media sosial itu kan banyak kayak penggunaan minyak kelapa. Nah itu boleh atau enggak? Jadi sebenarnya bagus jika digunakan itu minyak kelapanya yang murni, tapi kebanyakan bayi itu sensitif dan bisa menyebabkan alergi dan iritasi. Jadi sebaiknya tidak perlu digunakan. Masih dok. Selanjutnya ini mengenai ASI eksklusif ya dok ya. Jadi dalam pemberian ASI eksklusif itu Bu sebaiknya diberikan 0 sampai 6 bulan ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi jika ASI diberikan 0 sampai 2 tahun untuk menunjang tumbuh kembang si adiknya. Jangan berikan susu formula tambahan, pisang, air putih maupun madu sebelum usianya ya Bu ya. Sus mau nanya, kalau misalnya dia nangis itu tandanya ASI-nya kurang atau gimana? Oh, jadi gini ya dek, bisa jadi si dedek itu nangis bukan karena lapar, tapi bisa jadi dia menangis karena popoknya basah, kedinginan, atau ingin digendong. Tapi kalau berat badannya naik sesuai kurva, ASI-nya cukup dan dibantu nyaman istrinya untuk bapaknya supaya istrinya memberi ASI-nya lancar. Bapak Rizkinya bantu istrinya supaya tidak banyak pikiran, tidak stres. Jadi Pak Rizky, dukungan Bapak itu sangat penting untuk kelancaran ASI ibu ini. Bapak Rizky bisa bantu ibunya tenang supaya tidak stres dan lebih lancar dalam produksi ASI-nya. Nah, Bapak Rizky bisa juga bantu ibu untuk istirahat, makan cukup, dan beri waktu untuk menyusui tanpa terganggu. Baik dok, saya akan selalu menjaga dan mendukung istri saya. Sekarang saya ingin sampaikan soal beberapa mitos yang sering terjadi. Misalnya, mitos larangan memakan nanas, larangan duduk di pintu, dan pakai jimat di perut. Iya, waktu itu saya ada nyuruh Miranda sih untuk pakai jimat di gendongannya ya. Taulah dokter ya, orang-orang zaman dulu supaya bayinya nggak rewel juga kan. Kan penting banget kan kalau zaman dulu dipasang jimat itu biar bayinya nggak nangis terus nggak diganggu juga gitu sih dok. Kami paham niat baik ibunya, tapi di sini tidak ada pengaruhnya Bu. Justru bisa membahayakan apabila itu kotor dan menyebabkan infeksi Bu. Jadi lebih baik ibu penting untuk kontrol kehamilan rutin, makan bergizi, dan cukup istirahat. Oh, jadi begitu dok ya. Sepertinya cukup ya dok ya. Jadi terima kasih untuk keluarga Ibu Miranda ya sudah aktif ikut bertanya dan sudah mau mendengar edukasi dari kami. Jadi kami harap edukasi yang sudah diberikan tadi dapat membantu Ibu Miranda dan keluarga dalam merawat bayi dengan aman tanpa pengaruh dari mitos yang sebenarnya merugikan. Baik, terima kasih banyak ya informasinya dok, Sus. Saya akan menjaga istri saya sebisa mungkin. Iya, terima kasih banyak ya dokter, suster. Di sini saya jadi lebih banyak belajar lagi. Ternyata mitos-mitos zaman dulu tuh tidak sepenuhnya benar.
edukasi seperti ini sangat penting ya. Terima kasih ya dokter, suster. Sama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ke depan atau tanya ke kami ya langsung ya, jika ada apa-apa. Baik, karena kondisi ibu dan adiknya sehat, hari ini bisa pulang ya siang ini. Nah, Bapak bisa urus di administrasi rawat inap ya Pak. Kami pamit dulu ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih, Dok. Ya, semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari kami, thanks for watching. Dadah.